والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya kita masuk di sebab-sebab su'ul khotimah. Tentu harapan kita ikhwan fillah dengan mengetahui sebab-sebab ini kita berusaha untuk menjauhinya. Ya, kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara ini. Ya, sebagaimana kita telah mengetahui sebab-sebab untuk mendapatkan husnul khotimah, maka kita berusaha ya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan agar kita bisa melakukan sebab-sebab tersebut. Iya. Yang pertama, sebab su'ul khotimah adalah asyaqqu wal juhud wa ta'abbudu bil bid'ah. Yang pertama adalah ragu dan menentang. Ya, bersikap ragu dan menentang. Ya, ini maksudnya ragu dengan kebenaran Islam. Ragu dengan berita-berita di dalam Al-Quran, ragu dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ragu dan menentang. Ini berbahaya ini. Ragu, kemudian juga bersikap menentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala, serta at-ta'abbudu bil bid'ah, beribadah dengan perkara yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini sebab yang pertama terkait dengan tauhid dan sunnah. Iya. Kalau yang sebelumnya sebab husnul khotimah, pertama apa? Menegakkan tauhid di dalam kehidupan. Kalau sebab su'ul khotimah yang pertama adalah ragu dan menentang. Ini juga terkait dengan tidak adanya tauhid dan keimanan. Kata penulis maknanya adalah ayataqida fi dzatillahi ta'ala au sifatihi au af'alihi khilafal haq. Yani seseorang meyakini tentang zat Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dia yakini berbeda dengan kebenaran. Meyakini kebalikannya begitu. Iya, misalnya yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya keyakinan yang benar, yang hak, yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayatnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Ini terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ada yang meyakini berbeda dengan kebenaran tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengerikan. Dan keyakinan itu ikhwan fillah, keyakinan itu akan nampak ya pengaruhnya di saat akhir kehidupan. Iya. Apa yang kita yakini selama kita masih hidup, itu akan nampak pengaruhnya di akhir kehidupan. Makanya sebab su'ul khotimah ketika ada keyakinan kesyirikan, ada keyakinan yang rusak, akidah yang menyimpang, itu sebab yang pertama.
Kalau dia meyakini tentang zat Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Itu kan berarti dia meyakini berbeda dengan kebenaran tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan khilaful haq, menyelisih kebenaran. Dan dikhawatirkan yang memiliki keyakinan seperti ini dan terus-menerus dijadikan sebagai akidah dalam kehidupannya, maka dia khawatirkan akhir kehidupannya dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Iya. Faiza in kasyafal ghita indal mauti, iya, bana lahu butlanu ma'i taqadahu fadhanna anna jami'a ma'i taqadahu la asla lahu. Maka ketika penutup telah disingkap di saat kematian. Penutup telah disingkap itu maksudnya di saat kematian itu sudah dinampakkan tentang perkara-perkara akhirat. Ya. Orang yang akan meninggal gitu kan, ikhwah, di saat sakaratul maut, ya, di saat akan meninggal, itu dia mulai melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Dia akan masuk ke pintu menuju alam akhirat. Maka ketika telah disingkap, telah dibuka penutup di saat kematiannya, maka nampak baginya batilnya, rusaknya akidah yang dia yakini. Bahwa ternyata seluruh apa yang dia yakini itulah aslalahu, tidak ada sumbernya. Kapan baru sadar? Di saat kematiannya, di saat meninggal. Ada orang, Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang kafir, orang-orang yang meyakini, ya, keyakinan kekufuran. Mereka mengatakan apa? Rabbana absarna wa sami'na, ya, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, sekarang kami sudah melihat, ya, sekarang kami sudah mendengar. Apa yang mereka lihat? Tentang akibat-akibat dari kedurhakaannya, penentangannya di dunia. Sekarang dia sudah melihat. Sekarang dia sudah mendengar. Iya. Farjina na'mal solihan. Maka kembalikanlah kami di dunia agar kami beramal dengan amalan soleh. Sekarang kami sudah beriman. Coba. Kalau di dunia masih tertutup. Iya. Batilnya apa yang dia yakini itu masih tertutup. Akibatnya belum dia lihat. Tapi ketika sudah di saat akan berpisah dengan kehidupan dunia, tutupan tadi disingkap, maka di situ dia mulai sadar, oh ternyata akidah yang dia yakini batil. Padahal di saat kehidupannya menentang dengan sekuat-kuatnya penentangan, membantah dengan bantahan-bantahan yang Masya Allah kadang dicampur marah. Maka di saat ihtidar, di saat kematian, ya kawan fillah, disitulah akan nampak hakikat dari apa yang diyakini. Kata penulis, wa kam khutima likasir minal bashar bihadza indama ibtada'u fi dinillahi azza wajal wa zaghu wa inharafu an siratillahil mustaqim. Zaharat haqiqatuhum fi awwali liqa'in lahum ma'a rabbil alamin. Iya. Berapa banyak dari manusia itu ditutup akhir kehidupannya, ya, dengan kondisi seperti ini tatkala mereka melakukan
perkara-perkara baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak dari manusia ditutup kehidupannya dalam kondisi su'ul khotimah tatkala mereka banyak atau sering melakukan perkara-perkara baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wazahu, mereka menyimpang. Ya. Mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan kemudian nampaklah hakikat dari apa yang ada pada mereka di saat awal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat awal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nampaklah hakikat dari apa yang mereka pegang yang ternyata menyelisihi al-haq. Akidahnya akidah menyimpang. Akidah kesyirikan. Ini sebab-sebab, ya, sebab su'ul khotimah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak kisah, dan di sini disebutkan satu kisah ya tentang orang yang dulunya di masa hidupnya dia bergelut dengan ilmu tasawuf, ya, ilmu kalam, dan pada akhirnya dia menyesal di saat akhir kehidupannya. Ya, disebutkan di sini namanya Ibnul Farid, ya. Ibnul Farid yakni Umar Ibnu Ali Al-Hamawi. Umar Ibnu Ali Al-Hamawi. Dia, ya, walladzi kana yan'iku bil ittihad. Dia menyerukan pemahaman al-ittihad. Al-ittihad yakni pemahaman Allah menyatu dengan makhluk. Allah menyatu dengan makhluk. Wa yaqulu bihululillahi jalla wa ala fi makhluqatihi. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyatu bersama makhluk-makhluknya. Wa annal 'abda rabbun wa rabba 'abdun. Mengatakan bahwa hamba adalah Rabb dan Rabb adalah hamba. Ya, itu keyakinan Ibnu Arabi, ya. Tidak ada penampakan dari alam, dari makhluk-makhluk ini kecuali Allah. Ya. Tidaklah pendeta-pendeta yang beribadah di gereja, ini kata syair-syairnya, ya. Tidaklah, ya, pendeta-pendeta atau rahib-rahib yang beribadah di tempat ibadahnya kecuali itu adalah Allah. Jadi makhluk itu penampakan dari Allah. Allah menyatu dengan makhluk. Ini al-ittihad. Yang mengatakan bahwa Allah adalah hamba dan hamba adalah Allah. Ya. Naudzubillah. Ya. Tidak bisa lagi dibedakan mana al-khaliq, mana makhluk, mana pencipta, mana yang dicipta. Tukang saja, ya, Pak. Tukang saja kalau dengan meja tetap dibedakan mana tukangnya, mana yang dia bikin. Ini masa tidak bisa dibedakan mana pencipta, mana yang dicipta. La haula wala quwata illa billah. Tapi bukan berarti tidak ada alasan untuk mereka. Ada alasannya. Kenapa kita berpemahaman begitu? Ada alasan. Itu biasanya dibahas, ya, dalam, ya, pemahaman-pemahaman mereka. Jadi Umar Ibnu Ali Al-Hamawi, ya, ketika di saat akan meninggal, ya, ya, disebutkan oleh para ulama yang terpercaya yang menyaksikan keadaan beliau, keadaan orang ini di saat akan meninggal, dia
mengucapkan beberapa bait syair, dia mengucapkan beberapa bait syair, dan memang orang ini, yakni Umar ibnu Ali al-Hamawi, ini ya termasuk ahli syair, ya, dan dia ya bergelut dengan ilmu, ya, ahli kalam, ahli filsafat, dan hidup di negeri Mesir. Ya, siapa namanya tadi? Geril? Siapa namanya? Umar? Umar siapa? Umar? Faizan? Hah? Umar ibnu Ali al-Hamawi. Di akhir hidupnya, dia mengatakan, ya, qad ra'aitu faqad daya'tu ayami. Sungguh saya telah melihat bahwa ternyata saya telah menyia-nyiakan hari-hariku. Telah melihat. Ini di saat sakaratul maut. Ya. Sungguh saya telah melihat ternyata aku telah menyia-nyiakan hari-hariku. Ya, amniyatun zafarat nafsi biha zamanan. Satu harapan yang mencengkram diriku dalam waktu yang lama. Ya. Satu keyakinan yang mencengkram diriku dalam waktu yang lama. Ternyata saya sudah melihat, ternyata saya telah menyia-nyiakan hari-hariku. Kalimat penyesalan bukan? Penyesalan. Ya. Harapan, keyakinan yang mencengkram diriku dalam waktu yang lama. Wal yauma ahsibuha adghasa ahlami. Dan pada hari ini saya menyangka bahwa ternyata itu adalah mimpi belaka. Mimpi belaka. Kalimat ini, penyesalan seperti ini pernah juga diungkapkan oleh Fakhrur Razi. Ya. Fakhrur Razi ini, ikhwan fillah, ini salah satu tokoh ilmu kalam. Ya. Salah satu tokoh ilmu kalam yang meninggal dalam keadaan menyesal. Ya, termasuk Imam Al-Ghazali, ya, yang bergelut dengan ilmu filsafat sampai pada akhirnya di akhir kehidupannya sempat bertaubat. Ya, dikisahkan bahwa di saat meninggal beliau memeluk kitab Sahih Bukhari dan mengatakan, saya meninggal di atas apa-apa yang ada di dalam kitab ini. Ya. Orang-orang yang menghabiskan umurnya mempelajari ilmu-ilmu sesat, menyimpang, melakukan amalan-amalan yang menyimpang, dihabiskan umurnya dengan itu. Akhir kehidupan ketika nampak akibat yang sebelumnya tertutup, di saat berpisah dengan dunia itu kan dinampakkan, di situlah penyesalan. Di saat menyesal seperti itu, ikhwani fillah, kemudian mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku di dunia agar aku beramal dengan amalan yang dulu saya abaikan, yang dulu saya lalaikan. Maka ini, ikhwani fillah, tentu permintaan yang sangat mustahil untuk dikabulkan. Maka sering dikatakan bahwa kesempatan kita satu kali hidup di dunia ini, ikhwani fillah, tidak dua kali. Maka kesempatan satu kali inilah yang akan menentukan bagaimana nasib kita di akhirat. Orang disiksa di akhirat itu bukan karena dia durhaka di akhirat. Ya. Orang masuk neraka itu bukan karena dia durhaka di akhirat, tidak. Tapi karena durhaka di dunia. Dan orang masuk surga di akhirat bukan karena
dia beramal saleh di akhirat. Ketika dia sudah melihat neraka, kemudian akhirnya dia beramal, tidak. Tapi karena dia beramal saleh di saat di kehidupan dunia. Maka di dunia, di saat kita seperti keadaan kita seperti inilah, ikhwan. Maka apa kita tunggu? Sehingga kadang orang itu, Masya Allah, kalau yang muda, ya, kalau yang muda dikatakan, kenapa kamu tidak sholat? Ayo sholat. Nanti, nanti. Selalu menunggu nanti. Nanti kapan? Bukankah waktu beramal adalah saat kita saat ini? Saat kita berada sekarang? Nanti kapan? Berapa banyak, ikhwan fillah, orang yang dalam keadaan tanpa terduga. Ya, kematian datang dalam keadaan tanpa persiapan. Nah, olehnya itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, selalu kita hadirkan dalam ingatan kita, ya, di dalam hati kita, bahwa kita akan ada saatnya kita akan diusung, ya, kita akan diusung di atas keranda, kita akan dibungkus dengan kain kafan, ya, kita akan dibaringkan di dalam kubur. Kemudian setelah itu manusia akan pergi meninggalkan kita. Orang-orang yang kita selalu bersama dengan mereka tidak sudi untuk kemudian bertahan menemani di alam kubur, tidak. Mereka akan pulang. Satu hari mungkin mereka masih ingat kita, 2 hari masih bersedih tentang kita, tapi 1 bulan 2 bulan lewat, kita akan menjadi orang-orang yang terlupakan. Terus apa yang kita akan dapatkan? Amalan-amalan kita saja. Olehnya itu, ikhwan fillah, akhir dari pertemuan ini kita bacakan satu nasihat dari seorang imam yang bernama Saleh Ibnu Rustum rahimahullah. Ya. Saleh Ibnu Rustum rahimahullah berkata, Sami'tul Hasan yaqul, saya pernah mendengar Al-Hasan Al-Basri berkata, rahimallah rajulan, rahimallahu rajulan lam yaghurrahu kasratu ma yara min kasratin nas. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia tidak pernah tertipu dengan banyaknya yang dia lihat dari kebanyakan manusia. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia tidak pernah tertipu dengan banyaknya yang dia lihat dari kebanyakan manusia. Apa kebanyakan manusia, ikhwan fillah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kebanyakan manusia? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakannya lalai, lupa, tidak bersyukur kepada Allah. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati seseorang yang dia tidak pernah tertipu dengan banyaknya apa yang dia lihat dari kebanyakan manusia. Kemudian kata beliau, Ibna Adam, innaka tamutu wahdak. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau akan meninggal ketika akan meninggal sendirian. Maksudnya akan dicabut ruhmu, itu urusanmu sendirian. Mungkin manusia mengelilingi melihat kamu, tapi mereka hanya mungkin merasa iba, merasa kasihan. Tapi urusan itu kamu sendiri yang akan tanggung. Sesungguhnya engkau akan meninggal sendirian. Wa tadkhulul qabra wahdak, dan engkau akan masuk liang lahat. Engkau masuk dalam kuburan sendirian. Wa tub'ats wahdak, dan engkau akan dibangkitkan juga sendirian.
engkau akan dibangkitkan sendirian. Wa tuhasabu wahdak, engkau akan dihisab, ya, dimintai tanggung jawab dari amalanmu juga sendirian. Ibna Adam wa antal ma'ana wa iyyaka yurad. Wahai anak Adam, ya, engkau telah diberi beban, engkau telah diberi tanggung jawab, dan engkaulah yang akan dimintai tanggung jawab tersebut. Kita sendiri, ikhwah. Ya. Sehingga kalimat di awal Al-Hasan Al-Basri mengatakan, semoga Allah merahmati seseorang yang tidak pernah tertipu dengan banyaknya yang dia lihat dari kebanyakan manusia. Karena kenapa? Saya meninggal sendirian, saya akan dikubur sendirian, iya, saya akan dihisab sendirian. Tidak peduli dengan orang. Kan ada juga orang itu, ada juga orang itu, kalau dia mau beramal, dia lihat dulu orang. Kalau rame-rame orang mengamalkan, dia ikut rame mengamalkan. Kalau amalannya anda, ya, suatu amalan tidak dikerjakan oleh manusia, padahal itu adalah amalan yang dicintai, diridhoi oleh Allah SWT, dia tidak mengamalkan. Ya. Begitu pula kemaksiatan. Kemaksiatan dia tahu ini maksiat, tapi kebanyakan manusia melakukannya, maka dia jadi ragu, ini bukan maksiat ini. Kok kalau memang salah, kenapa manusia banyak melakukannya? Jangan berprinsip demikian. Antum meninggal sendirian, dikubur, masuk dalam kuburan sendirian, dibangkitkan sendirian, dihisab sendirian. Maka mari kita perhatikan diri kita, ikhwan fillah. Ya, sejauh mana sekarang, bagaimana kesesuaian akidah kita dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah yang kita yakini sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah? Apakah yang kita amalkan, ya, sesuai dengan pengamalan dari Rasulullah dan para sahabatnya? Dan kemudian, ikhwan fillah, yang perlu kita jaga adalah apa motivasi, apa pendorong, ya, kita melakukan amalan itu. Itu yang sangat perlu. Apa motivasi kita? Kita mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surganya, atau mengharapkan dari apa yang selain Allah SWT. Karena itu penentu utama dalam, ya, bermanfaatnya keletihan dan kecapean kita beraktivitas di kehidupan dunia.